apabila teman-teman mau mengaktifkan leluhur kalian, badik yang bagus itu teman-teman, apabila kita simpan di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan membahas tentang badik, yang dimana badik ini asalnya dari Sulawesi, tepatnya Sulawesi Selatan. Dan sebelum saya membahas tentang badik ini, jangan lupa kalau saudaraku di sana berkenan, silahkan komen, like, dan subscribe channel saya agar channel saya lebih bisa berkembang lagi dan saya lebih bisa bersemangat lagi untuk memberikan hal-hal yang positif untuk saudaraku. Oke, langsung saja saksikan video saya. Teman-teman, saudaraku, perlu kalian ketahui, sebenarnya badik ini sejarahnya bagi suku Bugis ini luar biasa teman-teman ya. Tapi mungkin di zaman sekarang ini mereka ada yang belum mengetahui sejarahnya ini. Tapi kita tidak bahas tentang sejarahnya. Ini di sini saya akan bahas tentang menyimpan badik itu atau membawa sebuah badik itu. Teman-teman itu seharusnya jangan asal nyimpan teman-teman ya. Jadi begini teman-teman, biar saya jelaskan biar teman-teman paham semuanya kan. Badik zaman dulu, zaman dahulu, dan badik zaman sekarang jauh beda teman-teman. Kalau badik zaman dulu biasanya dibuat dengan tirakat atau dibuat dengan hari-hari tertentu teman-teman ya. Ada ukuran tertentu dan kadang pula diisi dengan khodam atau penjaga di dalam badik ini. Itu badik zaman dulu teman-teman. Besinya pun ini tidak sembarang teman-teman ya. Besinya pun tidak sembarang kalau zaman dulu. Ada besi tertentu. Kadang dicampur badik, ada badik yang dicampur dengan emas, tembaga, habis itu dilebur, menjadilah sebuah badik teman-teman ya. Badik zaman sekarang itu ya mungkin teman-teman atau saudaraku di sana tahu sendirilah. Ya yang penting modelnya badik ya, itulah sudah. Tapi perlu teman-teman ketahui, apabila teman-teman menyimpan badik, hendaklah mengetahui seluk-beluk badik tersebut. Karena kenapa teman-teman? Badik ini sebenarnya benda pusaka teman-temannya. Benda sakral. Dan badik ini biasanya dihuni sama golongan jin-jin, siluman. Karena kenapa? Mereka para bangsa jin, bangsa siluman atau bangsa yang lain-lainnya itu paling senang menempati benda-benda mati seperti ini, apalagi benda-benda yang disakralkan teman-teman. Ya untung-untung kalau isinya ini bagus teman-teman. Yang nempat ini misalnya dari leluhur kita atau terahnya atau isinya ini auranya positif teman-teman ya. Ya tapi kalau auranya negatif teman-teman, biasanya isinya jin kafir, jin nampar, biasa kan teman-teman. Memang ada badik seperti ini. Nah efeknya pun banyak teman-teman. Terkadang orang menyimpan begini di rumah ini, menyimpan di rumahnya, bukan malah rumahnya
bagus. Malah hawanya di rumahnya panas karena energi dari benda tersebut, badik tersebut. Perlu teman-teman pahami, karena ini pengalaman yang pernah saya lihat dan saya pernah dapatkan teman-temannya. Ini ada orang nih teman-teman, ada orang dia menyimpan badik, tapi dia tidak tahu asal usul badiknya datang dari mana. Dia bawa dikit-dikit, bawaannya panas, dikit-dikit bawaannya pengen berkelahi. Pokoknya kalau badiknya itu dibawa, hawanya panas, hatinya panas, di rumah panas, sama keluarganya pun sering berantem. Nah, sebenarnya seperti itu, sebenarnya banyak orang yang bilang, oh bagus, kita bawa panas, kita tidak takut sama orang. Sebenarnya itu menurut saya salah teman-teman. Karena kenapa? Ya namanya kayak gitu, kalau kita bawa berarti kan kita nyari musuh. Berarti isi dari badik ini, yang menempati badik ini, berarti tidak bagus teman-teman. Sebenarnya itu salah teman-temannya. Menyimpan badik itu seharusnya tidak seperti itu teman-teman. Itu hanya tipu daya jin, itu tipu daya setan. Badik yang bagus itu teman-teman, apabila kita simpan di rumah itu suasananya terasa adem. Kita bawa, hati tenang, dihargai orang. Orang kalau ngelihat kita segan, takut. Nah, itu badik yang betul seperti itu teman-teman. Jadi jangan salah kaprah teman-teman kalau bawa badik. Jangan yang dibilang panas, bawaannya dibilang bagus, ya salah. Jangan yang dibilang bawaannya adem, dibilang tidak bagus, ya salah besar itu teman-teman. Jangan kebalik-balik teman-temannya. Ini perlu kalian ketahui teman-teman. Jadi saya pesankan kepada saudara-saudaraku yang mempunyai badik, jangan asal make, jangan asal nyimpan. Walaupun itu dari leluhur, belum tentu itu bagus teman-teman ya, belum tentu bagus. Karena dampaknya besar kalau ada sesuatu hal-hal yang beraura negatif di sini, dampaknya besar teman-teman. Dapat menjerumuskan kita sehingga kita lalai dalam agama, lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Ini saudaraku ada 2 badik, bisa diperhatikan badik saya, mungkin bisa terfokus dengan kamera ya teman-teman ya. Nah, ini badik saya ini teman-teman. Sama ini sudah terbelah teman-teman ya, belahannya nih. Sebenarnya kalau saya terus terang kurang paham tentang pamor tentang badik atau nama-nama badik tersebut teman-teman ya. Saya cuma mengerti kalau saya bawa badik itu enak dibawa, sejuk, tenang. Nah, itu berarti bagus teman-teman ya. Sebenarnya badik yang bagus itu teman-teman, walaupun dia tidak diminyaki atau habis dicuci atau disimpan lama, itu baunya itu, bau besinya itu, bau khas badik itu tetap ada teman-teman. Itu badik yang bagus teman-teman. Coba teman-teman bandingkan badik yang besi biasa sama badik yang besi zaman dulu atau badik yang dibuat di zaman dulu. Pasti beda teman-teman. Itu baunya itu pasti beda. Coba teman-teman buktikan. Kalau saudara aku bersihkan badik, cukup tidak, jeruknya itu sebenarnya tidak usah terlalu banyak teman-teman ya. Yang penting segini kita taruh, oles, oles. Nah, kita gosok. Sebenarnya tidak usah banyak-banyak teman-teman. Untuk membersihkan badik tuh tidak usah banyak-banyak. Banyak sedikit itu sama sahabat, yang penting kita bersihkan dengan betul. Nah, itu
badik itu kalau sebenarnya badik yang bagus teman, ini tajamnya nih bukan tajam karena diasah atau kita tajami, tapi ini tajamnya karena kita ginikan aja sudah tajam teman-teman. Itu yang bagus, badik yang betul. Mungkin saudara saya di sana ada yang sehobi dengan saya, ya salam kenal dari saya. Semoga kita bisa menjalin saudara. Tapi yang namanya orang Bugis itu dimanapun kita berada, tetap kita bersaudara teman-teman ya. Kalau sudah begini, kita diamkan sejenak biar jeruknya itu meresap ke ini teman-teman, ke dalam besinya ini. Diamkan sejenak. Nah, kita pakai tisu teman-teman. Kita pakai tisu ya, tisu. Caranya seperti ini aja teman-teman. Nah, kita keringkan gini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Ini contoh aja teman-temannya, soalnya baru saya bersihkan soalnya. Cuman ini saya kasih contoh aja. Oke, lanjut teman-teman. Ini saya punya minyak. Jelas ya, nampak ya di kamera teman-teman. Minyak. Ini minyak. Nanti kita gunakan untuk dioles ke sini. Sebenarnya minyak yang bagus itu misik hitam, misik putih, atau minyak melati. Pokoknya minyak yang non alkohol teman-teman ya. Kita pakai non alkohol. Tapi ini minyak saya nih khusus punya saya teman-temannya. Minyak ini minyak kodam leluhur. Jadi apabila teman-teman mau mengaktifkan leluhur kalian, nah ini pakai minyak ini untuk mengaktifkan leluhur kalian, untuk dijadikan pendamping atau penjaga di badan kalian ya. Pakai minyak ini teman-teman ya. Ini sebenarnya cuma syarat aja. Yang menentukan, yang memberi kuasa itu Allah Subhanahu wa taala teman-teman ya. Nih. Ingat saudaraku, apabila kita mencium seperti ini badiknya, bukan berarti kita menyembah badik tersebut. Cuma kita menghargai si pembuat badik tersebut. Jadi jangan salah kaprah, jangan salah menilai. Yang kita sembah cuma satu, Allah Subhanahu wa taala. Tanpa izin, kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, kita manusia ini tidak ada apa-apanya, saudaraku. Jadi ingat, jangan pernah menyembah benda-benda seperti ini. Cukup kita melestarikan adat istiadat leluhur kita. Ingat, jangan salah kaprah. Jangan salah pengertian, jangan salah menilai tanpa mengetahui sejarah kita. Dari tanah kelahiran saya, Bugis Bone. Salam persaudaraan tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.